sekedar perkataan kami. Ini adalah kerinduan hati kami. Biar segala pengagungan hanya kami berikan kepada Allah kami. Untuk apa kami beribadah selain kami hari ini mempersembahkan hati kami, mempersembahkan hidup kami, membawa yang terbaik untuk Allah kami. Dan hari ini kami mau duduk diam mendengar suara-Mu Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan pada setiap kami, apa yang ingin Kau rombak dalam kehidupan kami, apa yang ingin Kau tambahkan dalam kehidupan kami. Biarkan Roh Kudus beracaralah dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu kami manusia terbatas, tapi kami percaya Engkau Allah yang gak pernah terbatas untuk mengelola, untuk menambahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang menyempurnakan kehidupan kami. Untuk itulah kami gak mau jauh dari-Mu Tuhan. Pegang hidup kami supaya kami terus seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasai tempat ini, kuasai hati kami, kuasai hidup kami. Biarkan kami ibadah yang sekian waktu ini Tuhan, biarkan kami benar-benar bisa mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus yang percaya Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan sama-sama amin. Oke, boleh berikan kemuliaan yang paling manis untuk Allah kita. Saudara boleh kasih jabat tangan ke kanan kiri, katakan shalom, Tuhan menyertai Anda. Oke, silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau kenalan dulu karena mungkin ada beberapa yang belum kenal saya tapi sudah banyak kenal suami saya. Saya adalah Pastor Erna, saya adalah istri dari Pastor Thomas yang biasa orang menyebutnya 180 derajat gitu saudara ya. Jangan didoakan 360 karena istrinya nanti akan bingung ngubahnya seperti apa. Bersyukur karena Pastor Philip membuatkan sebuah buku untuk suami saya. Dan buku itu adalah pengalaman pribadi suami saya. Bukan hanya ketika kejatuhan di dalam narkoba dan lain-lain. Tetapi juga ketika dia memakai kuasa kegelapan termasuk ketika mendapatkan pasangan hidup gitu saudara ya. Ngejar-ngejar saya gitu saudara ya. Enggak. Dan hari ini bersyukur karena kami berdua dipercayakan oleh Tuhan dan oleh Pastor Philip untuk menggembalakan regional Sulawesi, Maluku dan Papua. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bukan sebuah medan yang mudah dan dipercayakan sesuatu yang cukup besar. Dan kami tahu kami gak bisa mengerjakannya sendiri. Kami butuh bekerja sama dengan tim. Makanya saya percaya antar regional itu keluarga. Kemarin saya betul-betul disambut oleh Pastor Fuji dan Pastor Lena. Baru datang sudah disambut saudara. Langsung diajak makan ini itu. Wah gitu. Belum apa-apa sudah gemuk gitu saudara ya. Kami adalah keluarga, kami adalah saudara. Karena Pastor Fuji dan Pastor Lena juga awal perintisan ada di Manado. Semuanya sudah diutus-utus, hanya saya bersama suami yang masih tertambat di Sulawesi, tambah Maluku dan Papua. Ya, supaya kita mungkin ngenal gimana sulam Papua saudara. Saya ada sedikit tayangan untuk mengenal seperti apa sulam Papua bersama dengan beberapa gembala yang ada. Oke, boleh tayangkan ya. Mari sama-sama kita kerjakan sulam Papua. Semua kakak-kakak gereja-gereja lokal yang membantu kota-kota perintisan, kita maju bersama, tolong-menolong bersama, dan melihat kegerakan Tuhan ini berbuah-buah lebat karena kerjasama dan kesatuan hati kita. 2026, 26 gereja lokal. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Manokwari dan Biak yang sekarang ini menjadi adik-adiknya di MS Sorong, itu akan menjadi gereja yang akan memunculkan banyak pemimpin dan volunteer, anak-anak visi akan muncul di sana. Sulawesi, Maluku dan Papua, kita adalah satu tim, termasuk juga adik-adik yang kami mentoring, ya GMS Wamena, untuk Pak Oscar dan Ibu Nindi, semangat dan tim yang ada, kita satu dan kita akan saling support. 2030 300 gereja. Ya, bersyukur kalau hari ini Tuhan percayakan GMS Ambon menjadi rekan dan kakak GMS Mas
Masohi dan perintisan GMS Ternate dan GMS Topelo. Percepatan akan terjadi, GMS Topelo akan mencapai 200 murid Kristus. Kita berdoa juga GMS Ternate akan menjadi gereja lokal yang kuat. Dan hari ini bersyukur untuk GMS Masohi yang terus bertumbuh, menjadi dampak atas kota Masohi dan juga Pulau Seram. Untuk Luwuk dan juga Gorontalo, kita sama-sama jangan menyerah, jangan takut, sama-sama dengan Tuhan kita pasti bisa. Ayo GMS Morowali kita bangun sama-sama, api Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita. Karena itu mari kita bergerak bersama-sama untuk menggenapi visi yang besar ini. Dan hari ini kami komit untuk full support juga untuk Tahuna dan Kota Mobagu. Saya percaya apa yang menjadi harapan, impian, visi di tahun ini bisa tergenapi. Jemaat Makassar, Makassar Timur, dan CG Perintisan Mamuju, kami bangga dan senang bisa bersama-sama dengan Anda di dalam sebuah kegerakan yang luar biasa. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang ditinggalkan sendiri. Oleh karena itu rindukanlah selalu untuk satu orang lagi yang menerima Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Satu kota lagi yang akan dimenangkan dan akan dibuka gereja Tuhan di sana. So don't give up, apapun yang terjadi kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan perintisan gereja, Nabire dan Merauke, kita akan melihat visi Tuhan terjadi atas Selam Papua. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjaga apa yang sudah ada, tapi kita juga dipanggil untuk melangkah keluar, membawa terang Injil ke tempat-tempat yang masih gelap. Ini adalah jawaban atas panggilan Tuhan bagi mereka yang terhilang. Selam Papua tidak ada kota besar atau kota kecil. Yang ada adalah setiap kota berhak untuk mengalami revival. Semua kakak-kakak gereja-gereja lokal yang ada, mari sama-sama kita kerjakan Sulam Papua. Kita bergandengan tangan bersama-sama untuk visi Sulam Papua 2026-26 gereja lokal. Salam revival, bergerak bersama. God bless you. Bless you. Kami sehati sepikir, biar kehendakmu jadi untuk menyatakan nama-Mu, jadikan kami satu. Oke, berikan kemuliaan yang paling manis untuk Tuhan. Saudara, bantulah regional-regional Anda karena visi cukup besar yang dipercayakan oleh regional dan tidak mudah. Dan kami sudah merasakannya menjelang 26, sekarang sudah 23 saudara, 16 gereja lokal bersama perintisan-perintisan. Sudah rasanya nggak bisa mengunjungi itu setahun sekali. Betulan sangat terbatas. Makanya kami hari ini mengangkat kakak-kakak untuk mementor Sulawesi di bagian mana, Maluku di bagian mana, dan Papua juga kami bagi di bagian mana aja. Dan kami bersyukur orang-orang yang hari ini kami angkat menjadi kakak-kakak. Mereka benar-benar bisa menjadi kakak yang berfungsi untuk adik-adik rohaninya. Karena apa? Karena kadangkala kami bersama Pastor Thomas itu ketika datang di A, terus datang ke B, A-nya sudah lupa itu apa yang dibangun. Apalagi ke 26 gereja lokal. Makanya kami butuh bergandengan tangan bukan hanya kepada full timer tapi kepada volunteer-volunteer. Karena kalau Anda lihat tadi itu tidak semuanya full timer. Tapi volunteer-volunteer yang hatinya adalah hati untuk Tuhan. Karena kita semuanya dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi bukan hanya pendeta dan pendeti yang harus banyak berdoa, yang harus minta Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tetapi Anda semuanya adalah hamba-hamba Tuhan juga yang akan dipakai oleh Tuhan untuk dititipkan hatinya untuk mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Katakan amin. Oke saudara, hari ini saya berikan tema mulai dari diri sendiri. Saya ketika ngerenung apa yang harus saya sampaikan hari ini, saya cuma diingatkan gini, Erna, ada satu kata yang kayak gini, tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi-jadi. Coba saudara boleh tengok kanan kiri Anda yang sudah rambut putih boleh kasih salam, makin tua makin menjadi-jadi. Boleh saudara? Oke, saya juga putihnya sudah banyak nih saudara ya. Oke, kenapa kok Tuhan ngomong seperti ini? Tuhan sampaikan gini, tua-tua
makin menjadi-jadi. Makin tua tuh harusnya makin menjadi-jadi. Dan Tuhan ngomong kayak gini saudara. Harusnya umur kekristenan kita yang benar adalah kita ini makin tua, makin menjadi-jadi di dalam Kristus. Umur kekristenan kita ini makin lama harusnya bukan malah kayak anak-anak. Bukan remaja terus yang harus disuapin, yang harus ditatain oleh mamanya. Tapi umur kekristenan kita kalau makin lama harusnya makin kokoh, makin dewasa, makin menjadi-jadi di hadapan Tuhan. Itu hanya CC aja atau pendeta-pendeti yang menginginkan atau itu Alkitabiah? Alkitabiah. Kita akan baca sama-sama di 2 Tawarikh 17 ayat 12a. Saudara yang sudah ketemu katakan 2 Tawarikh 17 ayat 12a ya. Baca sama-sama 2, 3. Yosafat makin lama makin kuat. Menjadi apa saudara? Luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Maka makin lama Yosafat makin apa saudara? Makin besar dan apa saudara? Bertambah-tambah kemuliaannya. Maka dibuatnya dalam Yehuda beberapa kota benteng dan negeri perbekalan. Tuhan tidak hanya menginginkan Yosafat. Tapi Tuhan menginginkan seluruh anak-anak Tuhan itu kalau mereka umur kekristenannya sudah tua, mereka tidak menjadi remaja terus. Tapi Tuhan menginginkan seperti Yosafat. Apa? Makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa kuat. Makin besar pengaruhnya dan apa? Dan kemuliaan Tuhan itu makin tampak dalam kehidupannya. Nah saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak hanya menginginkan kekristenan kita itu cukup pergi ke gereja. Cukup pergi ke connect group. Enggak. Cukup aku berdoa kalau mau makan supaya dilihat oleh anak dan istriku. Tidak. Tapi Tuhan menginginkan makin lama kehidupan kekristenanmu, aku mau hidupmu makin kuat. Dan kalau Anda sudah merasa aku udah kuat loh. Sekarang aku udah jadi CGL loh. Aku udah kuat loh. Sekarang aku udah melayani Tuhan loh. Tapi firman Tuhan katakan tidak cukup sampai di sana. Yang kuinginkan kalau engkau adalah anak-anakku dan mengasihi aku. Setelah engkau merasa kuat, engkau harus makin menjadi kuatnya. Kuat di bagian apa? Kuat di bagian apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Biarkan itu makin kuat di tangan kita. Baik itu kehidupan family kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan kerohanian kita, maupun pelayanan kita. Tuhan berkata tidak cukup engkau menjadi hanya kuat apalagi biasa-biasa aja. Tapi aku menginginkan hidupmu tuh lebih dan lebih dan lebih. Supaya apa? Supaya engkau memahami bahwa kapasitas yang kuberikan dalam hidupmu itu bukan kecil tapi besar. Dan kalau engkau tahu bahwa kapasitas yang kuberikan dalam hidupmu itu besar, maka firman yang mengatakannya, engkau kemanapun berada akan membawa kemuliaanku, kata Tuhan. Kau gak usah cerita kemana-mana tentang hidupmu. Kau gak usah cerita kemana-mana tentang keluargamu. Tapi ketika engkau punya komitmen dalam hatimu, aku harus makin. Gak boleh stuck, gak boleh berkurang. Tapi harus makin. Itu dulu komitmen dalam hati kita. Maka ketika kita punya itu, apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita, kita pasti tidak akan membiarkannya. Kita akan mengelolanya sebaik mungkin. Dan ketika kita mengelolanya, pasti gak usah cerita kemana-mana. Orang akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan engkau akan bisa dipakai oleh Tuhan makin besar di tiap kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam kita. Uniknya, tiap kita tuh kepercayaannya lain-lain loh. Proyeknya lain-lain, pekerjaannya lain-lain, anaknya aja. Ada yang punya anak 12, 11 gitu saudara. Saya mau pengen foto dengan Anda.
ada kepercayaan yang lain-lain, tapi Tuhan minta kelolalah itu sampai jadi di tanganmu. Karena ada Tuhan yang hidup yang membantu menyempurnakan apa yang Tuhan percayakan di tanganmu. Halo, katakan amin. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan? Supaya apa yang ada di tangan kita ini bisa kita kelola makin besar dan makin memuliakan nama Tuhan. Satu aja. Apakah engkau bisa memutuskan untuk berani untuk memimpin diri Anda sendiri? Simpel, saudara. Ketika engkau berani memutuskan untuk memimpin dirimu sendiri, maka apapun yang Tuhan percayakan di tangan Anda, sebesar apapun itu, maka engkau akan bisa mengelolanya. Rumusnya cuma satu. Kalau kita gagal memimpin diri kita sendiri, memimpin kerohanian kita, memimpin iman kita, memimpin ketekunan kita, memimpin kesetiaan kita, memimpin effort kita untuk lebih lagi melangkah, memimpin daging kita, daging tunduk, roh yang harus lebih bangkit. Daging tunggu, visi Tuhan yang harus lebih bangkit. Maka ketika kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri, kadangkala kita selalu menyalahkan sekitar atau menyalahkan Tuhan. Kenapa apapun yang Tuhan percayakan di tanganku seolah-olah zong? Kenapa apapun yang Tuhan percayakan di tanganku seolah-olah aku seperti menjaring angin. Nggak jadi semua di tanganku. Padahal pas akhir Desember Tuhan banyak ngomong sama aku loh. Proyeknya akan jadi seperti ini. Keluargaku akan jadi seperti ini. Anak-anakku akan jadi seperti ini. Tapi kenapa baru 3 bulan aku menjalaninya seolah-olah semuanya zong? Karena satu, coba cek apakah kita berani memutuskan untuk memimpin diri kita sendiri. Karena resep yang kedua, ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, memimpin daging kita, memunculkan roh kita, memimpin paradigma kita yang terlalu banyak berasumsi dan minta tunduk kepada keinginan Kristus, maka apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, engkau pasti bisa menjadikan itu jadi di tangan Anda dan di tangan Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini terus aku harus punya mentalitas seperti apa ya? Prinsip untuk memimpin diri sendiri itu seperti apa? Saya tulis gini, saudara. Prinsip memimpin diri sendiri ada di slide ya. Sesuatu yang gak nyaman itu akan menghasilkan sesuatu yang aman untuk hidup kita. Nih loh, mulai dari diri sendiri caranya prinsipnya apa? Sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupanku akan menghasilkan sesuatu yang aman untuk hidupku. Contoh ya, kalau pengen keluarga Anda itu aman, baik-baik aja, pernikahan makin seperti surga gitu Ibu. Kayak rasanya tuh aduh penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Rasanya kalau liburan happy, gak liburan pun makan cuma di warung pun juga happy kok. Caranya gimana? Kalau engkau pengen keluargamu aman, engkau harus mau sesuatu yang tidak nyaman di dalam pikiran dan hatimu itu, kau izinkan terjadi. Contoh, kalau ini suami sudah kasih signal nih, cek. Suami udah kerja capek, pulang sudah memberikan signal ini, angkatan bersenjata, der. Tembakan apa ini yang aku luncurkan? Mau apa ini yang harus aku kerjakan? Gitu saudara, karena kebawa tekanan di pekerjaan. Nah, kalau sampai suami sudah memberikan signal, cek nih, kalau cek ini bagus saudara. Dan Anda tahu ini akan mengakibatkan cekcok. Ojo diterusin, Surabayanya metu. Ojo diterusinnya seperti apa? Kau harus ada orang yang mau tidak nyaman perasaannya. Harus ada orang yang mau tidak nyaman dagingnya. Dengan cara apa? Oke, suamiku sedang tegangan tinggi nih. Aku sebagai istri harus menurunkan tegangannya dengan cara apa?
buat teh saudara. Kasih manis-manis itu Jo. Nih Manadonya keluar. Kasih manis-manis, kasih ke suami meskipun ini pengennya membara gitu saudara. Kasih. Enggak nyaman untuk dagingmu. Enggak nyaman untuk perasaanmu. Saya ya hamba Tuhan tetap manusia ya Pak Nirwan ya. Apakah enggak terjadi cekcok? Weh ya terjadi. Tapi sekarang makin lama makin dewasa makin berkurang. Tahu mengelolanya seperti apa. Ketika suami sudah mulai cek. Saya langsung, ini juru saya, masuk kamar mandi, saya hidupi shower keras-keras, gitu saudara. Saya cuma gini loh saudara, cuci muka sama. Keluar sudah, saya senyum-senyum. Gimana kau? Mau apa lagi? Kadangkala pertikaian berkepanjangan gara-gara tidak ada satu orang yang mau ngalah untuk sesuatu yang gak nyaman di kita loh. Itu terjadi dalam dagingnya. Saya cuma membayangkan jika ada banyak keluarga yang mau sesuatu yang tidak nyaman itu terjadi di dagingnya dan di perasaannya. Saya percaya banyak family-family di GMS ini akan jadi berkat di mana-mana. Katakan amin. Mau kena masalah ekonomi, kena masalah beda karakter, kena masalah beda persepsi, beda asumsi, anak mau kasih lauk apa, mau dibawa kuliah kemana, itu aja. Gak akan mungkin berkepanjangan. Kalau ada salah satu di antara kita yang ngalah dan mau sesuatu yang tidak nyaman itu terjadi di dalam dagingnya. Katakan amin. Kerjaan. Kalau Anda pingin pekerjaan Anda, nih loh aku nih sampai bingung. Ada roh apa ya ini dalam keluargaku? Kenapa tiap kali pekerjaan dikasih? Rasa-rasanya terhempas saja terus. Rasa-rasanya gak bisa aku gapai terus. Padahal proyeknya itu banyak loh. Ada proyek A, proyek B, proyek C. Tapi rasa-rasanya kenapa gak bisa ya aku raih? Coba cek saudara. Mungkin Anda di dalam pekerjaan yang diberikan pengennya cuma aman, enak bagi daging terus. Atau Anda mau untuk memutuskan yang tidak nyaman kalau aku pengen pekerjaanku aman. Aku pengen omsetnya aman. Aku pengen pemasukannya aman. Aku pengen gajinya aman. Maka harus ada komitmen yang tidak nyaman itu enggak apa-apa tak lakukan. Kalau orang datangnya tepat waktu, bolehkah aku datang kurang dari waktu itu? Supaya pimpinanku bisa ngelihat bahwa orang ini loyalitasnya tinggi. Dan aku memandang hidupnya, aku akan tambahkan kepercayaan dalam hidupnya. Aku, kalau yang lain mungkin buka pekerjaannya jam 9 pagi, buka tokonya. Maukah engkau melakukan sesuatu yang tidak nyaman untuk jam tidurmu dengan membuka mungkin jam 8:30 kacek 30 menit ay. Kita buka toko kita terpaut 30 menit dan akhirnya loh dulu yang gak laris karena saya kok percaya ya saudara ya. Tuhan pun melihat kualitas hati kita loh. Orang kalau bilangnya sungguh-sungguh terlihat dari apa yang dia perbuat. Kalau dia ngomong kemana-mana aku nih mau sungguh-sungguh. Tapi bukanya jam 10 padahal yang lain buka jam 9. Mana mungkin saudara. Katakan ke kanan kiri itu hal mustahil. Gitu. Halo katakan yes. Kalau pengen pekerjaan Anda, pemasukan Anda aman. Engkau harus mau sesuatu yang gak nyaman itu terjadi dalam kehidupan Anda. Satu lagi ya. Kadangkala orang ngomong gini. Aku nih pengen sehat sampai tua. Pengen lihat anakku nanti menikah sama cucu-cucuku. Tapi saudara, kalau ada makanan, jenis makanan di atas meja. Saya dari Manado dibilang, saya nggak makan apa, cuma satu yang nggak makan, kaki meja. Semua tak makan, kucing makan, tikus makan, apa makan. Jangan gitu saudara. Karena saya dibohongin, ini enak saya, ini daging enak. Langsung muntah-muntah saudara. Tadi sampai mana ya? Oh iya.
gara-gara tikus tadi saudara saya takut ya. Nah tadi aku pengen sehat. Kalau pengen sehat, ini loh harus mau gak aman, gak nyaman. Dengan apa? Tidak menyantap semuanya. Dan berkata cukup sampai di sini. Karena aku tahu yang gak nyaman di siniku meskipun lihat orang-orang serutup. Ya enak gitu saudara. Aku mau untuk menahan itu. Supaya aku gak masuk di lab yang kuning-kuning itu. Diperiksa dan naik semuanya. Lebih baik aku gak nyaman dikit tapi aman untuk kesehatanku. Halo, katakan amin. Coba ngomong ke kanan kiri, kamu mau nyaman atau gak aman? Keliru, mau aman gitu saudara. Halo, boleh sudah ngomong ke kanan kiri? Nah hari ini bagaimana keberadaan kita? Apakah Anda hari-hari ini sedang mengalami sesuatu yang gak nyaman di dalam hati Anda? Dan apa respon Anda? Apakah respon Anda gini, aduh biarkan cawan ini cepat berlalu. Kenapa masalah keluarga bertubi-tubi? Kenapa masalah pekerjaan bertubi-tubi? Cepat Tuhan, biarkan cawan ini cepat berlalu. Salah. Karena sesuatu yang gak nyaman itu saudara. Perasaanku nih loh, rasanya aduh kenapa disakiti suamiku terus. Kenapa aku terlalu banyak pikiran nih harus mikir ini, itu dan lain-lain. Saudara, kebenarannya harusnya di dalam Kristus. Sesuatu yang gak nyaman, jika engkau mengelolanya dengan baik, yang gak nyaman itu akan mengajarkan sesuatu untuk mengupgrade kehidupan Anda lebih lagi di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau hari ini Anda mengalami sesuatu yang gak nyaman, jangan kau tolak, jangan disalahkan iblisnya terus. Ditengking-tengking, keluar roh masalah. Keluar ini krisis ekonomi. Keluar ini sakit penyakit. Oh jadi tengking. Nah, kalau sakit penyakit tidak apa-apa, didoakan saudara. Tapi kalau Anda ngalami masalah yang gak nyaman, jangan cepet-cepet diusir. Terus tahu-tahu, oh Pak Nirwan, Ibu Inge, tolong doakan saya. Kalau tumpang tangan gak bisa, tolong tumpang kaki. Supaya cepat kelar ini masalahnya. Orang yang dewasa di dalam Kristus, ketidaknyamanan itu Anda bisa memakai kacamata yang benar dan berkata, gak apa-apa, gak nyaman di dalam hal ini. Tapi aku percaya Roh Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Aku akan tetap menikmati ketidaknyamanan ini. Asal aku tetap berpegang kepada Tuhan, maka aku percaya yang gak nyaman ini akan membawa aku naik level. Makin mengenal siapa Allahku, makin mengenal gimana karakteristik suamiku, makin mengenal karakteristik bosku kayak apa. Aku makin mengerti produk-produk berikutnya itu seperti apa. Aku makin paham. Aku makin mengenal pelayanan sesungguhnya yang tidak hanya kelihatan di atas mimbar, tetapi yang betul-betul dibentuk oleh Tuhan karakternya, yang murni, yang manis di hadapan Tuhan itu kayak apa. Jadi aku gak mau menolak segala sesuatu yang kelihatannya tidak nyaman. Karena itu terlalu kanak-kanak. Orang yang dewasa mau menerima sesuatu yang gak nyaman demi hidupnya aman di tangan Tuhan. Hidupnya mulai diangkat oleh Tuhan untuk mengenal sesungguhnya siapa Allahnya dan dibentuk karakternya lebih. Karena ingat saudara, akhir kehidupan kita bukan di sini. Akhir kehidupan kita di sana. Dan tahukah Tuhan melihat karakter di dalam kehidupan kita untuk diajaknya ke sana. Jadi kalau di dunia ini kau dibentuk banyak, bersyukurlah. Berarti Tuhan masih sayang kepada Anda. Tuhan masih menjunan kita untuk menjadi mempelai wanita yang siap dijemput. Bukan sekarang, ngomong kanan kiri tidak boleh pulang sekarang ke surga ya. Tapi kalau sudah waktunya dan kedapatan indah, Tuhan akan menjemput kita. Katakan amin. Ngomong kanan kiri jangan pulang sekarang.
Nah, bagaimana cara memimpin diri sendiri saudara? Satu aja. Di Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Saudara masih bersama dengan saya yang masih katakan yuk baca ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Harus semangat semua ya. Yuk 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan apa saudara? Menganggapnya sampah supaya apa saudara? Aku memperoleh Kristus. Sini dulu aja. Saya note ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya itu semuanya sampah. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Satu. Orang yang mau untuk memimpin dirinya sendiri. Dia punya komitmen nih loh saudara. Mau melepaskan sesuatu dan mau untuk mengambil sesuatu yang lebih mulia di dalam kehidupannya. Bayangan Kristus adalah kesempurnaan. Aku rela untuk melepaskan sesuatu yang menghambat kehidupanku. Aku rela untuk melepaskan sesuatu yang membuat aku ini bottleneck, mau diberkati, mau bahagia keluarganya, mau dapatkan sukacita. Aku mau melepaskan yang menghambat itu semuanya demi mendapatkan sesuatu yang mulia. Katakan amin. Masalahnya meskipun kita Kristen dan dah berpuluh-puluh tahun, belum tentu kita bisa punya komitmen ini loh. Ada kalanya orang berkata gini, oke, yang lain aku berani untuk melepaskan, tapi yang 1-2 area ini aku gak mau melepaskan. Padahal Anda tahu betul 1-2 area ini adalah urgent yang membuat Anda tidak bisa bahagia bersama istri Anda. Yang membuat Anda tidak bisa dipandang oleh anak-anak Anda sebagai figur imam. Tapi Anda berkata karena gengsi Anda, karena Anda merasa ini pride-ku, maka aku akan tetap mempertahankan ini. Yang lain gak apa-apa. Nanti kalau ditanya oleh ibu pendeta dan pendeti ngomong gini, sudah kok, sudah kuserahkan semuanya. Lah yang A dan B itu belum. Hari ini heart to heart yuk. Apa yang selama ini membuat kita mentok di 1-2 area? Apa yang membuat kita Anda mendambakan keluarga yang bahagia, tapi kenapa nggak bahagia-bahagia? Aku udah konseling ke psikiater, aku udah konseling sama pendeta, aku udah lakukan doa bahkan pelepasan, aku udah ini itu, tapi tetap aja setannya udah pergi, tapi masalah yang ini kok belum pergi-pergi. Saya ajak mikir yuk dewasa-dewasaan yuk. Jika Anda mengalami itu dalam hidup Anda, perlu Anda renungkan lebih dalam lagi. Sebenarnya adakah hal yang tidak mau kita lepaskan karena kita merasa ini adalah pride-ku. Ini gengsiku. Aku gak mau melepaskan ini. Padahal Anda tahu belasan tahun. Ketika Tuhan menjanjikan di awal pernikahanmu, engkau akan mendapatkan pernikahan yang berbahagia. Tapi belasan tahun kau enggak bahagia-bahagia. Kalau saya enggak mau. Lebih baik saya melepaskan yang tidak berguna dan sampah itu. Untuk mendapatkan sesuatu yang berguna. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih baik aku melepaskan yang gengsiku tadi, yang akunya tinggi tadi, yang ngomong gini, dari dulu aku memang dibentuk gini sama orang tuaku. Jangan kau bentuk-bentuk aku lagi. Karakteristik keluargaku dulu kayak gini. Jadi aku memang terbentuk seperti ini. Tapi percayakah engkau? Tuhan juga mampu untuk mengubahkan segala sesuatu yang sudah ter-DNA dalam kehidupanmu. Dari dulu engkau dibentuk. Tuhan bisa mengubahkannya. Halo, katakan amin. Nah, hari ini coba amati saudara. Apa yang membuat Anda
tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan Anda. Apakah itu kebahagiaan di tengah-tengah keluarga Anda? Jika hanya dibutuhkan istri yang awalnya seperti Donald Bebek, gitu saudara. Ditahan dikit demi keluargaku bahagia tak tahane. Ku lepaskan yang sampah ini demi dapatkan kebahagiaan. Apakah kau punya kerelaan itu? Padahal firman Tuhan katakan, sesuatu yang sampah ketika engkau buang, kau akan mendapatkan sesuatu yang mulia. Yaitu kehendak dan rencana Kristus itu akan jadi dalam kehidupan. Katakan amin. Di pekerjaan, kalau engkau melihat, iya ya, kenapa aku dipercayakan pekerjaan A, B, C, tapi kenapa baru bertahan 2 bulan, aku sudah rasanya diganti orang. Baru bertahan 6 bulan, rasanya bos mikirkan yang lain. Koneksi kerja baru dilihat, baru dipercayakan produk-produknya, tahu-tahu sudah dikasihkan ke yang lain. Wah ya. Coba satu saudara amati. Why me? Kenapa aku ini? Ada apa dalam hidupku ini? Aku perlu melepaskan apa? Aku perlu meninggalkan apa? Apa yang membuat hidupku ini jadi sampah? Apa yang membuat pekerjaan dan kepercayaan terus menjadi sampah? Apa yang membuat keluargaku ini terus menjadi sampah? Relakah diri kita untuk memutuskan membuang sampah itu dan berkata, demi aku membuang sampah, aku tahu aku akan mendapatkan sesuatu yang mulia yaitu Kristus di dalam kehidupanku. Katakan amin. Di pelayanan, kenapa yang lain kok dipercayakan terus makin tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Kenapa ya? Kenapa aku ini ya ampun, Pak Nirwan gak lihat ke aku udah berapa tahun di GMS, aku udah 20 tahun, aku udah 30 tahun. Kenapa? Kenapa gak aku? Mungkin pemimpin Anda melihat, engkau memang semangat, engkau memang cinta Tuhan. Tapi ada satu blank spot yang membuat pemimpin Anda tidak berani untuk mempercayakan itu pada Anda. Contoh, Pak Nirwan gak sharing sama saya. Contoh, pas janjian gak tepat waktu. Molor 40, 30, 20 menit. Jika itu menjadi bottleneck di dalam kepercayaan Tuhan, Anda harus tahu, aku harus mengubah itu demi sesuatu yang mulia itu dipercayakan dalam kehidupanku. Katakan amin. Saudara boleh gini, cabrek kanan kiri ya saudara, semangat 45 gitu. Nah, kalau gitu apa yang perlu kita kerjakan tuh saudara, supaya kita perlu melepaskan apa dalam kehidupan kita ini sebenarnya. Yang pertama saudara, ini. Kegagalan dan trauma masa lalu yang membuat stagnasi. Bu, kalau kita tahu gagal. Tapi aku mau berjuang. Tapi aku udah takut. Ini satu. Engkau harus berani engkau harus berani untuk menanggalkan kegagalan dan trauma masa lalu yang membuat kita stagnasi. Gini loh saudara, gimana bayi bisa berjalan sih? Contoh ya, kan bayi gak langsung lahirkan langsung jalan lari-lari gitu kan gak mungkin kan. Anda pasti akan takut kan. Bayi kalau dia lahir pasti dia akan belajar jalan pelan-pelan. Bayangkan kalau ketika dia baru mau belajar jalan, dia sudah takut, jatuh sekali takut. Dan dia ngomong aku gak mau jalan seterusnya. Bayangkan, bayi yang kayak gini, segede Anda masih digini loh. Tah. Atau segede Anda masih digendong. Bayangkan sepak Nirwan digendong. Anda tahu, kita bisa ketawa.
Tapi dalam kerohanian dan kehidupan kita, sebenarnya kita kayak bayi-bayi gede itu. Yang terus digendong dan minta tolong orang terus. Apa yang perlu kita lakukan saudara? Yang perlu kita lakukan, Anda harus ketika Anda belajar jalan Anda jatuh, gak boleh menyerah. Belajar jalan lagi, jatuh lagi, ora popo. Jalan lagi, jatuh lagi, gak apa-apa. Tapi lama-lama Anda bisa berjalan dan lari. Makanya satu note saya, jangan kejam pada diri Anda sendiri. Sekali gagal langsung justifikasi. Aku sekali, 2 kali gagal, pasti selama-lamanya akan gagal. Kadangkala kita terlalu kejam pada diri kita sendiri dengan berkata, pernikahanku gagal, komunikasiku gagal, wis sekali gagal lebih baik cerai aja. Sekali gagal udah gini aja. Perbaiki. Karena mau sampai kapan Anda menikmati keluarga yang terus bentrok. Padahal harus salah satu meninggal baru aman saudara. Masa nunggu meninggal dulu mendoakan meninggal? Gak mungkin kan? Maka apa yang kita lakukan? Jangan justifikasi, jangan terlalu keras pada diri Anda sendiri. Tapi berikan kepercayaan pada dirimu bahwa enggak, dulu aku pernah gagal, sekarang harus bangkit. Kalau aku gagal lagi, enggak, ada tangan Tuhan yang penuh kasih karunia yang menolong kehidupanku. Katakan amin. Yang kedua saudara, apa yang harus ada pada kita supaya kita tidak selalu gagal. Yang kedua, jangan terlalu banyak pertimbangan. Ayatnya di mana? Baca dengan cepat. Pengkhotbah 11 ayat 4a. 2, 3. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, gak akan menuai. Yang kedua saudara, kalau engkau gak mau gagal terus dalam kehidupan Anda, maka jangan terlalu banyak pertimbangan. Coba ngomong kanan kiri saudara, cowel gini ya, ojo kakean pertimbangan gitu. Oke? Jangan terlalu banyak pertimbangan. Mau ngajak ngomong suami, nanti dulu, nanti kalau aku dimarah gimana? Nanti kalau aku begini gimana? Nanti kakean pertimbangan. Mau memperbaiki kehidupan keluarga ini, mau ngajak doa bareng-bareng tadi, terlalu banyak pertimbangan. Nanti dululah, biar ini suasananya, atmosfernya enak dulu. Baru nanti aku akan ajak berdoa sama-sama. Kebanyakan pertimbangan. Mau apa tuh mulai kerja? Oke, tadi pendetanya sudah ngomong gini, aku harus mulai rajin dan rajin. Dah pulang hari Minggu semangat. Hari Senin mulai kena angin lagi saudara. Mulai nimbang-nimbang kebanyakan. Jangan. Langsung, oke, apa yang harus aku lakukan? Tapi bijak ya, oke, jangan kebanyakan pertimbangan, langsung segera lakukan. Karena yang menyempurnakan itu Tuhan. Mau pelayanan, aduh habis revolution, tapi ampun suaraku hanya bisa nyanyi di kamar mandi, gimana ya? Gak apa-apa, daftar aja. Karena GMS itu menempatkan orang sesuai kok. Kalau bisa nyanyinya di kamar mandi, nanti akan ditaruh kok di pelayanan lain. Loh, ini jujur. Tapi Anda tidak nganggur, tidak pakai alasan pengenku jadi WL, pengenku jadi singer. Karena kalau nggak bisa itu aku nggak mau pelayanan. Cek rugi nih rek. Nggak bisa ini, jangan kalah pada dagingmu. Gak bisa A, kudu B. Gak bisa B, aku C. Itu yang ciami. Halo, katakan yes. Ngomong kanan, berikan kemuliaan Tuhan. Oke, boleh gini saudara. Gini goyang-goyang kanan kiri Anda dan ngomong gini. Jangan banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan rontok kabeh gitu. Ayo, 2, 3. Jangan banyak pertimbangan, rontok kabeh banyak pertimbangan. Kakean mikir. Halo, katakan yes. Ketiga terakhir saudara, ini senang. Saya nggak bisa menyelesaikan semuanya, terlalu semangat ini. Banyak materi yang saya skip ya. Yang ketiga adalah saudara,
Berani untuk mendengar perkataan orang yang menangkap visi. Yang tidak menangkap visi jangan banyak didengar. Kenapa saudara? Gini loh, kan ada begini. Gimana ya, ini keluargaku kenapa ya, aku mbak suamiku bentrok terus ya. Jangan sharing ke orang yang salah. Meskipun visimu besar, kalau sharing ke orang yang salah, meskipun dia kelihatannya rohani, tapi berkata gini, sudahlah didiamkan dulu aja 5 bulan gitulah. Ini sederhana tapi saya tulis sengaja Bu. Karena saya melihat banyak kehendak Allah gagal karena salah untuk berkomunikasi dengan orang. Anda harus menimbang, ketika aku berkomunikasi dengan orang ini, membawa aku makin baik, atau makin buruk. Kalau makin baik, ku teruskan. Kalau makin buruk, ku berhenti dan ku minta pemimpinku yang lebih atas untuk aku bisa berkomunikasi dengan dia. Halo, katakan amin. Dari sini kita belajar apa aja saudara? Dari sini kita belajar satu ayat ya saudara, di Efesus 3 ayat 20, satu ayat terakhir. Ini loh, kehendak Tuhan itu dalam hidup kita tuh kayak gini. Efesus 3 ayat 20, 2-3. Bagi dialah yang dapat melakukan apa saudara? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti apa? Yang ternyata kuasa dari yang bekerja di dalam kita. Di ayat ini dikatakan, kamu gak usah gini loh, aku pengen A, aku pengen keluargaku gini, aku pengen pekerjaanku gini, aku pengen kerohanianku gini, aku pengen pelayananku gini. Tuhan tahu itu. Tapi firman Tuhan katakan gini, aku lebih menginginkan jauh lebih dari apa yang kau inginkan untuk keluargamu. Jauh lebih dari apa yang kau inginkan tentang kehidupanmu. Jauh lebih dari yang kau inginkan. Tentang apa? Tentang pemakaian Tuhan dalam kehidupanmu. Jadi kalau punya Allah yang kayak gini, ngapain ragu untuk melangkah? Ngapain ragu untuk banyak pertimbangan? Ngapain ragu untuk berbenah diri? Untuk berani untuk memutuskan yang tidak aman ini, tapi nyaman untuk kehidupanku. Katakan amin. Saudara, kekristenan itu real. Kekristenan bukan hanya pergi ke gereja, bukan hanya bercegi, tapi kekristenan harus ada pertumbuhan dalam kehidupan Anda. Pertanyaannya, bertumbuhkah? Jika ada 1-2 area yang tidak bertumbuh, segera benahi. Sebab Tuhan yang akan menuntun dan menyempurnakan asal kau mau memutuskan untuk mau berubah di dalam Dia. Katakan amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Berikan kemuliaan yang paling manis. Saudara diberkati pagi hari ini. Yang diberkati katakan yes. Ya, kita akan nyembah Tuhan. Saya selesai tapi saya percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam hati Anda. Boleh gak kedua tangan Anda taruh di dada? Saya tahu Roh Kudus berbicara lewat firman-Nya. Boleh nyanyikan sebuah lagu.